Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya F. Heroji. Di video sebelumnya saya sudah mempresentasikan tentang efisiensi pasar, dan untuk materi yang saya akan jelaskan kali ini tentang perilaku konsumen. Buku referensi yang saya pakai yaitu masih sama, yaitu buku teori akuntansi yang disusun sendiri oleh dosen saya, yaitu Pak Ari Eksandi. Yang ini bukunya. Kemudian untuk teori perilaku konsumen adalah kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang atau jasa, termasuk di dalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dalam penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Perilaku pasar memiliki kepentingan khusus bagi orang yang dengan berbagai alasan berhasrat untuk mempengaruhi atau mengubah perilaku tersebut, termasuk orang yang kepentingan utamanya adalah pemasaran. Tidak bisa dipungkiri jika studi tentang perilaku konsumen ini akar utamanya dalam bidang ekonomi, terlebih dalam hal pemasaran. Menurut para ahli, perilaku konsumen adalah suatu proses yang dilalui oleh seorang pembeli dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, serta bertindak pada konsumsi produk dan jasa, maupun ide yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan seseorang tersebut. Pada dasarnya, perilaku konsumen secara umum dibagi menjadi dua, yaitu perilaku konsumen yang bersifat rasional dan irasional. Yang dimaksud dengan perilaku konsumen yang bersifat rasional adalah tindakan perilaku konsumen dalam pembelian suatu barang dan jasa yang mengedepankan aspek-aspek konsumen secara umum, yaitu seperti tingkat kebutuhan mendesak, kebutuhan utama atau primer, serta daya guna produk itu sendiri terhadap konsumen pembelinya. Sedangkan perilaku konsumen yang bersifat irasional adalah perilaku konsumen yang mudah terbujuk oleh iming-iming diskon atau marketing dari suatu produk tanpa mengedepankan aspek kebutuhan atau kepentingan. Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa ciri yang menjadi dasar perbedaan antara perilaku konsumen yang bersifat irasional dan bersifat rasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, faktor budaya, yaitu faktor dasar yang mempengaruhi konsumen karena perilaku suatu individu dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Yang kedua, yaitu faktor sosial. Faktor sosial yaitu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen karena hubungan individu dengan kelompok atau organisasi yang mempengaruhi tingkah laku dan pengambilan keputusan setiap individu. Yang ketiga, yaitu faktor pribadi. Faktor yang timbul dalam diri sendiri yang berpengaruh terhadap selera dan kebutuhan hidup sehari-hari. Yang keempat, yaitu faktor psikologi, yaitu faktor yang mempengaruhi individu agar termotivasi dan siap untuk bertindak terhadap suatu hal. Terdapat dua pendekatan perilaku konsumen, yaitu pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Pendekatan kardinal yaitu kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang dapat dinyatakan secara kuantitatif, sehingga
konsumen berusaha memaksimumkan kepuasannya. Sedangkan pendekatan ordinal yaitu kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif, berarti sebaliknya, sehingga pelaku konsumen dapat memilih barang yang akan memaksimumkan kepuasan ditunjukkan dalam kurva kepuasan yang sama. Cukup sekian presentasi kali ini. Apabila teman-teman suka dengan video saya, silahkan like, dan kalau misalkan teman-teman ingin mengoreksi, silahkan komen di list komennya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.